Semangat pagi kawan-kawan belajar. Baik, kali ini ketemu lagi dengan saya untuk melaksanakan perawatan pada sistem starter, yaitu hari ini kita akan melaksanakan pengukuran komponen untuk mengetahui kinerja dari motor starter tersebut, apakah kondisinya bagus atau tidak. Nah, sebelum kita melaksanakan praktek atau pemeriksaan komponen sistem starter itu ada 3 yang saat ini digunakan pada kendaraan ringan atau mobil. Yang pertama konvensional, yang kedua reduksi, yang ketiga planetari. Ya. Nah, motor starter ini fungsinya untuk memutarkan flywheel sehingga nanti flywheel dapat berputar dan menggerakkan porosengkol, dan porosengkol ini akan menggerakkan piston yang pada akhirnya nanti untuk menyalakan mesin. Nah, untuk motor matic antara starter dan aki itu adalah komponen yang cukup penting. Karena apa? Pada motor matic atau mobil matic ya, itu tidak bisa dinyalakan dengan cara didorong, harus menggunakan aki atau motor starternya harus sehat. Nah, nanti setelah kita belajar tentang perawatan sistem starter, harapannya kalian semua nanti dapat melakukan pemeriksaan sendiri tentang sistem starter konvensional, apakah nanti sistemnya baik atau komponennya baik atau tidak. Kita akan laksanakan saja. Baik, oke. Sebelum kita melaksanakan, kita siapkan dulu peralatan dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan buku pedoman reparasi, ya. Kemudian ada masih tetap sama lembar kerja. Kemudian ada motor starter yang kita gunakan, ini tipe konvensional yang biasanya digunakan pada kijang 5K atau 4K. Kemudian ada bagi untuk meletakkan komponennya. Kemudian ada sepasang bank plus dan minus. Kemudian ada tang kombinasi. Ada kunci ring pas ukuran 10 dan kunci ring pas ukuran 8. Kunci 8 yang akan membantu kita untuk membongkar dan merakit. Kemudian ada di sini jangka sorong. Kemudian multitester. Dan ada blok V. Ini ya sepasang blok V untuk meletakkan armatur. Ini ada kabel jumper untuk pengujian pull in hold in. Dan tidak lupa harus ada sumber listriknya, yaitu akhirnya kita siapkan. Baik. Sebelum melaksanakan pembongkaran dan melaksanakan pemeriksaan, alangkah baiknya kita membaca dulu lembar kerja. Silakan nanti kawan-kawan bisa mengunduh atau mendownload lembar kerja ini dan buku manual ini di bawah ini ya. Nanti linknya sudah saya siapkan. Silakan diunduh di situ. Nah, prosesnya yang pertama adalah kita akan membongkar komponen starter. Yuk, kita bongkar. Nah, kita akan membongkar. Ini adalah starter konvensional. Yang pertama kita lakukan ya adalah pastikan komponen motor starter ini dalam kondisi baik dan utuh ya. Di sini ada solenoid switch-nya, ini ada armaturnya, dan sini ada pinonnya. Yang pertama kita bongkar adalah mur pengunci kabel solenoid dengan armatur. Kita bongkar ini dulu. Nah, ini saya kebetulan ngambil kunci 12 karena ada satu mur yang kurang. Di sini kalian bisa lihat ya, ada 3 terminal, 1, 2, dan 3. Kalau ada terminal yang terhubung kabel dengan rumah armatur ini adalah terminal C, dan ini adalah terminal 30, dan ini adalah terminal 50. Ini akan terhubung dengan kunci kontak pada terminal ST. Nah, yang ini 30 terhubung langsung dengan positif aki.
Setelah itu kita lepaskan mur pengunci dari solenoid switch-nya. Setelah murnya pengunci kita lepas, kita ambil solenoidnya. Hati-hati ya. Kita letakkan di dalam bagi. Setelah ini kita buka mur pengunci rumah armaturnya. Setelah ini mari kita lepas pelan-pelan belakangnya dulu, baru kita tarik atasnya ini. Ya, seperti ini ya. Kita tata urutannya. Ini baru ya. Nah, ini fill coilnya dan ini cover belakangnya. Mari kita siapkan tempat kerjanya. Yang pertama adalah ukuran out segmen armatur. Pengukurannya adalah ini dinamakan dengan armatur. Cara pengukurannya kita letakkan bloknya di sini. Pasang di tempat yang tepat. Mari kita laksanakan pengukuran run out pada armatur. Nah, kita tempatkan dial gauge di posisi yang aman. Seperti ini. Kita sentuhkan supaya dial gauge bergerak. Setelah kita tempatkan dial gauge tepat di segmen armatur, kemudian kita setting jarum dial gauge di angka 0. Oke, sudah kita setting. Jangan lupa beri tanda di bagian armatur untuk start awal dan kita putar. Sambil kita perhatikan simpangan terbesarnya. Ini 11. Oke, 11, 12. Nah, ini sudah kembali lagi ke titik 0. Ya, titik start awal. Dan tadi simpangan terbesar ada di angka 12. Nah, kita catat angkanya. Maka run out-nya adalah 0,12. Kita bereskan dulu dial gauge-nya, kita singkirkan. Setelah itu mengukur diameter segmen armatur. Kita gunakan jangka sorong atau skate mat. Kita bersihkan rahangnya. Kita pastikan sudah terkalibrasi di angka 0. Setelah itu kita masukkan ke dalam armaturnya ya. Kita kunci ya, kita angkat. Setelah itu kita baca. Dan sini nilainya adalah 28 mm. Kita catat. Baik, langkah selanjutnya kita akan melaksanakan pengukuran hubungan tiap segmen armatur yang kita menggunakan alat multitester yang kita setel pada skala ohmmeter. Sudah kita setel, mari kita kalibrasi. Caranya bagaimana? Kita hubungkan kedua multitester ini, probe multitester ini ya. Nah, setelah itu baru kita setel yang penyetel ini untuk ohmmeter. Kita setel, tepatkan di angka 0. Oke, sudah tepat. Nah, setelah itu kita memeriksa ya, kita memeriksa segmennya dengan cara seperti ini ya.
kedua probe multitester kita letakkan di segmennya. Kemudian armatur kita putar. Dan kita perhatikan ya. Nah, ini start awalnya. Kalau kita putar, jarum harus senantiasa bergerak. Ini menandakan bahwa antar segmen armatur adanya baik. Berarti hubungan segmen armatur oke. Langkah yang keempat adalah memeriksa hubungan segmen dan bodi armatur. Nah, kita pindahkan satu di segmen, satu di bodi. Kita putar kembali. Seperti ini ya. Ini tidak boleh ada hubungan. Apabila ada hubungan itu tandanya ada kebocoran. Ternyata tidak ada hubungan. Berarti hubungan antar segmen armatur dan bodi armatur tidak ada. Kesimpulannya oke. Kemudian pemeriksaan fill coil. Kita singkirkan dulu armaturnya. Ini adalah fill coil. Fill coil ada 4 kumparan, 1, 2, 3, 4. Kita buka dulu pelindungnya. Wah, ini ada pegasnya. Pegas yang kecil-kecil ini jangan sampai hilang. Kita amankan. Baik, kita akan memeriksa langkah yang kedua, memeriksa fill coil. Yang pertama, hubungan tiap ujung fill coil. Ini ujung fill coilnya, depan sama depan ini sama yang ini. Ya, kita coba cek. Ada gerakan, berarti bagus. Yang satunya, oke, bagus ya. Nah, baik, berarti oke. Yang berikutnya fill coil dengan body. Ini tidak boleh ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan, berarti oke. Yang langkah ketiga adalah memeriksa brush atau pull booster dan pemegang brush sikat. Nah, kita yang pertama mengukur panjang brush. Kita pakai jangkar sorong. Kita ukur panjangnya. Yang panjang ini ukurnya adalah panjangnya ini ya. Yang ini. Ini saya akan dekatkan lagi. Ini panjangnya kita ukur. Seperti ini. Kita lihat. Dan panjangnya 9,6 mm. Yang satunya ini juga sama. Kemudian kita akan memeriksa hubungan pegang brush positif dan negatif. Nah, pertanyaan nih, mana yang positif sama yang negatif? Positif negatif itu kita bisa lihat dari sini. Ini masuk, ini yang positif, ya. Nah, ini berikutnya itu ada yang keluar. Kalau itu berarti yang negatif. Ini yang negatif. Ini masuk sini, keluarnya lewat sini, seperti itu, ya. Oke, tidak ada hubungan sama sekali, ya. Setelah itu kita meriksa kopling starter dan gigi pinion. Kita singkirkan dulu. Ini adalah kopling starternya. Cara pemeriksaannya adalah, kita bereskan dulu. Nah, kita pegang gigi pinionnya, kita putar. Ya. Ini berputar searah jarum jam. Kalau kita balik, dia harus mengunci. Dia hanya bisa berputar satu arah saja. Nah, ini mau, ketika balik ini dia tidak mau. Berarti kopling starter oke. Alurnya bagaimana? Kita lihat. Kita putar seperti ini, lancar. Oke. Kemudian kita periksa gigi pinionnya. Ini gigi pinionnya ya. Kita perhatikan secara visual apakah ada yang retak, gerumpil atau pecah.
dan ternyata bagus. Oke. Sudah selesai. Yang berikutnya adalah pemeriksaan magnet switch memakai alat ukur. Nah, sebelum memakai alat ukur kita cek dulu pengujian pegas punyer. Pegas punyer adalah ini, kita tekan aja punyernya nih. Ketika kita tekan harus kembali sendiri. Berarti pegasnya oke.